Silakan. Baik Bapak Ibu peserta, kita akan lanjutkan materi ya tentang 7 dimensi lansia tangguh. Ini di depan ada tertulis GoLantang, jadi ada aplikasi GoLantang. Boleh download, di situ banyak materi tentang 7 dimensi lansia tangguh. Jadi boleh buka-buka, kalau mau disampaikan di kelompok BKL juga bisa. Mau kasih data itu kelompok BKL, mau kasih masuk dalam aplikasi ini juga bisa. Boleh input DP nama. Jadi kelompok BKL boleh download ini, boleh input nama-nama anggota kelompok, dan di dalam aplikasi ini ada materi dari semua dimensi lansia. GoLansia Tangguh itu GoLantang. Nah, apa itu lansia? Jadi lansia ini menurut WHO ya, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun dan usia ini merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan. Jadi fase akhir dari kehidupan seseorang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan juga psikologis. Jadi berupa bersifat fisik ini, jadi DP organ tubuh ya, semua DP fungsi menurun, baik otot, tulang, semua menurun. Mau gigi, mata, kan mata kalau seiring bertambah usia, mata solebe kabur. Kemudian gigi mulai tanggal satu-satu, pendengaran sudah menurun, daya ingat sudah menurun. Jadi semua menurun seiring bertambahnya usia ya. Mata saja kalau untuk usia 40 tahun ke atas harus pakai kacamata baca, termasuk saya. Nah, batasan usia lansia menurut Depkes ya, Prasenium pralansia 55 sampai 59, lanjut usia dini 60 sampai 64, dan di atas 65 adalah lansia berisiko tinggi. Nah, proses menua. Apa itu proses menua? Dia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi berhubungan satu dengan yang lain. Next. Nah, cara pandang pada lanjut usia kita harus ubah ya. Ada paradigma bahwa usia lanjut atau lansia ini adalah beban. Jadi paradigma ini harus dirubah. Ada yang berpikir kalau di dalam rumah ada lansia itu adalah menjadi suatu beban, apalagi untuk lansia dengan kondisi membutuhkan pendampingan sepenuhnya. Terkadang keluarga walaupun anak sendiri merasa itu merupakan suatu beban. Nah, ini paradigma yang harus dirubah. Kemudian menjadi potensi sebenarnya untuk melanjutkan kehidupan, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Jadi sebenarnya lansia itu kalau kita dalam kehidupan di dalam lingkungan kita boleh pakai ya. Dia bisa berkontribusi, orang boleh minta pendapat karena lebih banyak pengalaman, toh. Jadi bisa diminta pendapat, kemudian mempunyai kebutuhan dan gaya hidup baru, mempunyai akses terhadap informasi untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang kesehatan, tentang pekerjaan, ya itu loh. Orang boleh tanya, lain tanpa orang ketahui atau tanpa orang sadari, justru orang tua di masa yang lalu dia lebih pintar, lebih banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang boleh dia bagi. Tapi ketika orang cuma diam, tidak digali, ya dia juga diam, malas mau bercerita. Lagian dia bilang, tidak jadi dengar kok, kuno itu, gitu. Next. Nah, menjadi lansia tangguh. Jadi menjadi lansia tangguh ini yang pertama mengenali kondisi kesehatan, memahami dan mempraktekkan 7 dimensi lansia tangguh, nanti sebentar ada penjelasannya. Yang ketiga bergabung dengan BKL,
bina keluarga lansia. Kemudian 4, indikator lansia bahagia. Next. Nah, ini mengenali kondisi kesehatan. Masalah kesehatan yang mungkin timbul pada lansia, yang pertama masalah buang air kecil. Nah, kalau tadi kita ceritakan susah buang air kecil, di sini ada tidak bisa mengontrol kandung kemih. Ada yang langsung tak kincing kan? Kadang kalau mau masuk di dalam kamar lansia itu bobo kincing. Jadi tuh biar dia nih mau kincing situ, biar dia bisa dang untuk ke toilet tapi nak riki-riki. Makanya DP kasur, DP selimut sampai kamar bau kencing. Nah kalau sebagai itu sampai suruh antar teh pak cucu dia mau. Ini orang misalnya sebagai anak mau suruh orang pe anak antar akang oma atau obat pe minum. Ih mau kalian pilih bubuk kincing le atau berteman makan tidur orang nggak mau. Nah kita sebagai anak, sebagai pendamping, tugas kita bagaimana mau kasih bersih, mau ganti, atau kalau memang dia tidak bisa mengontrol DP kandung kemih, pakai pampers lah supaya dia tidak merembes di tempat tidur. Kemudian susah tidur. Jadi pada lansia mengalami susah tidur dapat berdampak pada kualitas hidup. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa lansia itu dia susah mau tidur. Lain kali dia tak bangun jam 2 ada orang beribut ataupun ada apa sedikit dia tak bangun. Nah kalau sudah bangun dia akan susah tidur. Nah kalau dia tidak bisa tidur maka DP kualitas hidup pasti akan terganggu ya. Dia mudah sakit karena tidak bisa beristirahat. Ataupun mungkin orang masih jam 4 bangun. Itulah lansia. DP pola tidur beda dengan pola tidur orang yang masih muda. Dia juga masih pagi-pagi bangun. Kemudian banyak lansia yang terpaksa dibawa ke rumah sakit karena kebingungan atau fungsi kognitif. Mungkin ini pada kondisi yang parah ya, yang gangguan kognitif, maksudnya gangguan untuk berpikir kayak linglung gitu. Banyak yang mungkin keluarga pikir membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian demensia, jadi masalah yang terjadi dalam ingatan yang bisa berdampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah pada materi sebelumnya ya sudah ada demensia itu pikun. Nah kalau dia lebih tidak diperhatikan maka dia akan berlanjut ke Alzheimer seperti tadi videonya itu. Itu karena tidak diperhatikan dia lebih parah. Kemudian jatuh. Nah seperti saya sampaikan tadi jangan pernah kalau lansia jatuh kok mau urut, karena mau urut itu beda dengan tulang orang yang masih muda, masih bisa diperbaiki. Nah kalau lansia DP tulang sokropos, terus misalnya dia jatuh cuma retak, uru dia bukan mau tersambung, susah dia mau tersambung, malah mungkin bergeser DP posisi tulang yang harusnya begini retak, lantaran diuru jadi begini, susah mau baku dapat DP tulang. Jadi jangan pernah pak uru ini pada kasus jatuh ya, biasa dia cedera, bahkan mungkin bisa dia sudah bisa jalan. Nah kalau sudah tidak bisa jalan itu harus memerlukan pendampingan yang sepenuhnya. Kemudian osteoporosis. Jadi kalau osteoporosis ini menipisnya jaringan tulang. Nah ini juga pemicu untuk tulang menjadi rentan patah. Tato kijo tanpa harus jatuh, tak bentur, dia boleh patah karena propos kalau setua. Berat badan turun secara drastis. Nah, ini biasanya kalau dia turun drastis, dia mengalami suatu penyakit dan membuat dia jadi malas makan. Jadi lansia kalau sosaki, pasti dia malas makan. Sedangkan lain masih sehat, makan pun itu harus berulang kali diingatkan. Kalau enggak, dia cuman sekedar 2-3 sendok. Nah pasti kalau cuma 2-3 sendok berat badan pasti turun. Next. Nah ini adalah proses penuaan ya. Jadi proses penuaan dia ada perubahan kapabilitas fungsional, fungsi tubuh, kemudian perubahan pada fungsi mobilitas gerak. Jadi seperti sudah saya sampaikan mulai dari mata ya,
mata sudah mulai rabun. Tapi ada juga suatu keadaan di mana usia tua itu kayak kita nenek, dia boleh baca Alkitab, nggak pakai kacamata. Kita saja mulai dari usia 40 ke atas kita sungguh tuh kacamata plus untuk baca. Kemudian fungsi kognitif ya, mulai dari memori, seperti di Alzheimer itu mirip-mirip itu, tapi masih pada fase yang ringan. Dia penglupa, cara berbicara terkadang sudah jelas, apalagi dia pernah mengalami stroke begitu, biasanya dia bicara pero agak susah ya dimengerti. Fungsi dalam berkomunikasi, kemudian ini fungsi seksual. Kalau pada lansia, mungkin kalau khususnya untuk wanita ya, ketika dia memasuki masa menopause, masa menopause tentunya beda dengan laki-laki. Secara seksual, kalau laki-laki kan tidak ada batasan umur, tapi kalau untuk perempuan ketika dia memasuki masa menopause, jadi dia fungsi reproduksi sudah hilang, termasuk juga mungkin gairah seksual juga menurun, beda dengan laki-laki. Nah kalau laki-laki itu juga harus dijaga ya, karena ini sasarannya cuma satu laki-laki. Kalau pada lansia yang tidak bisa mengontrol fungsi seksual, terkadang karena laki-laki tidak punya batasan, tetapi dia punya keinginan ya untuk berhubungan seksual. Malah ada kayak kasus-kasus yang kriminal ya, ada yang dia pelecehan seksual pada anak-anak ya, itu kan banyak. Kemudian fungsi kekebalan tubuh. Jadi kalau setua daya tahan tubuh juga menurun. Jadi kalau daya tahan tubuh menurun, dia rentan terkena penyakit. Fungsi kulit, kalau lansia mulai keriput, jadi kelenturan mulai berkurang. Itu merupakan bagian dari proses penuaan. Memahami dan mempraktikkan 7 dimensi lansia tangguh. Jadi seseorang atau kelompok lansia yang mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif sehingga mencapai masa tua berkualitas dalam lingkungan yang nyaman. Jadi sehat secara fisik, sosial, mental melalui siklus hidupnya, aktif, produktif, dan mandiri. Sama dengan itu salam lansia, itu lansia. Okay. Nah, ini mulai dengan 7 dimensi kan. Dimensi pertama di sini adalah dimensi fisik. Jadi lansia atau pralansia memahami masalah kesehatan dan beberapa penyakit lansia. Jadi penyakit sudah saya uraikan tadi. Jadi mampu memelihara kesehatan ya secara fisik. Ini digambar ada senam-senaman yang ringan untuk lansia untuk memelihara kesehatan fisik lansia. Jadi bukan cuma senam, bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga makanan yang sehat, tidur yang cukup, latihan pernafasan, menghindari asupan alkohol dan tidak merokok. Ya, ada tuh orang-orang tua yang boleh bilang akan ya, khususnya laki-laki. Kalau dilarang merokok, orang bukannya badengar, orang menantang kawan ya, nggak mau dengar. Ada opak-opak kau sebelah Pak sudah juga barokok. Dia bilang sedangkan kita kok setua ini masih hidup, nak sakit. Nanti ditanya, kenapa suka nih barokok? Kenapa kau barokok? Dia anak bilang, gua batuk. Nah sudah, dia bilang enggak selamanya barokok itu bikin batuk. No tuh omak di sebelah rumah ada batuk itu udah barokok. Kan begitu, tuh ada yang begitu namanya. Tuh omak di sebelah ada barokok berarti dia batuk. Dia dengar ada omak kata di sebelah batuk. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin ya, pemeriksaan fisik. Selanjutnya dimensi sosial. Jadi dimensi kedua, dimensi sosial. Jadi lansia atau pralansia memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sebagai makhluk sosial yang tidak cenderung menyendiri serta tidak punya gairah hidup. Harus punya gairah hidup untuk berkumpul dengan DP teman sesama lansia, berkumpul dengan DP anak-anak, cucu-cucu seperti yang Ibu share tadi ya. Karena selalu ada rasa gembira, sukacita. Jadi itu juga membuat dia rasa sehat, dia punya semangat.
Jadi ini dimensi sosial ya, boleh ajak untuk melakukan kunjungan sosial, tapi untuk saat ini tidak dianjurkan karena masih situasi pandemi. Apalagi lansia itu rentan sekali ya, karena DP daya tahan tubuh menurun, rentan terkena penyakit. Nah di pandemi COVID ini, sedangkan orang yang belum lansia gampang terkena. Cuman ini mam ini hobi berjalan kunjungan kerja, berinteraksi dengan banyak orang, tapi puji Tuhan sehat, tetap prokes ya. Jadi biar susah bernafas, mam ya pernah lepas masker. Oke, next. Kemudian yang ketiga, dimensi spiritual. Nah, di sini lansia bisa memahami dan mampu mengatasi gangguan mental psikologis. Jadi lewat ibadah. Jadi ibadah itu bukan nanti orang beribadah di luar rumah, di dalam rumah pun juga bisa dilakukan bersama keluarga. Jadi lansia boleh merasakan kenyamanan, ketenangan ya bersama keluarga, ketenangan batin, meningkatkan kepasrahan, tawakal ya. Jadi dengan beribadah tentunya boleh rasa tenang ketika bersama-sama dengan keluarga dalam persekutuan ibadah ya. Kalau untuk umat Nasrani, begitu juga dengan umat Muslim. Next. Kemudian dimensi vokasional. Jadi vokasional ini kayak apa ya, pekerjaan lah gitu, apa yang dia mau. Misalnya dia hobi seperti di gambar ini, hobi membatik. Jadi lansia mampu meningkatkan DP kualitas diri, mengembangkan hobi dan keterampilan. Jadi sesuaikanlah dengan keterampilan yang dia miliki. Dia jago bikin anyaman, misalnya kalau untuk lansia yang laki-laki dia bisa menganyam. Keluarga boleh sediakan DP bahan, kan ya mungkin ini lansia masih mencari lagi DP bahan. Jadi boleh sediakan di rumah supaya dia boleh beraktivitas. Next. Dimensi emosional. Jadi pada dimensi emosional ini meningkatkan kemampuan berpikir, perasaan ataupun sikap ya. Jadi mampu mengolah kepribadian yang konstruktif, mandiri, tidak tergantung, tidak bermusuhan, dan bisa mengkritik ya. Jadi seperti tadi yang pengalaman yang di-share, harus mempunyai energi positif ya, supaya dia tetap semangat. Nah ini masuk pada dimensi emosional. Jadi dengan orang memberikan kesibukan, aktivitas, maka terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya. Seperti itu, ada yang nenek, ini kejadian diambil-ambil ya, nenek tega bunuh cucu, atau kakek yang cabul di DP cucu. Jadi dengan orang kasih aktivitas sesuai dengan DP hobi, maka dengan sendirinya DP emosional ini tetap terjaga ya, tersalur pada aktivitas DP kesibukan sehari-hari. Next. Iya. Kemudian dimensi lingkungan. Jadi lingkungan, ada lingkungan fisik, ada juga yang bukan lingkungan fisik. Jadi kalau lingkungan fisik ya bersih-bersih halaman, ya bikin taman. Kemudian yang bukan fisik itu seperti ini, boleh main. Jadi ada lingkungan bersama sesama lansia yang membuat dia semangat. Seperti cerita saya tadi, untuk orang tua ketika dia punya banyak teman, pasti dia akan lebih semangat. Dia kadang bosan dengan situasi di rumah, yang dia harga cuma tapi anak tapi cucu. Sedangkan dulu kita hobi berjalan ke sana kemari. Nah jadi dia juga butuh ada DP teman untuk bermain. Next. Dimensi intelektual. Jadi mampu mengenali ya penyakit Alzheimer dengan baik, seperti tadi ya DP video. Jadi lansia ini mampu meningkatkan daya memori dan mengelola perubahan suasana hati dan berperilaku yang baik. Jadi supaya dia menjadi Alzheimer, orang harus merangsang DP pikiran intelektual ya. Terkadang juga ada lansia, orang bilang gaptek, tapi ada juga suka pegang smartphone ya, gadget. Ada juga lansia sampai punya FB loh, punya medsos. Iya, jadi dia itu juga merupakan kayak hiburan. Coba lihat, ada lansia, dia orang lebih
DP kesenangan ya kalau dia punya smartphone dia buka-buka lah, atau dia download mainan dia main gitu. Ya. Ada banyak game juga. Next. Nah, yang ketiga ini bergabung dengan BKL. Nah, BKL adalah kelompok kegiatan atau poktan keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia. Ya, seperti ini kan kader-kader dari BKL. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka mewujudkan lansia tangguh. Jadi di kelompok BKL inilah sebuah wadah untuk membina keluarga yang mempunyai lansia, bagaimana cara dia melakukan pendampingan, perawatan, bagaimana dia harus menerapkan 7 dimensi lansia tangguh. Nanti sebentar sesudah materi ini kita akan diskusi mau bagi 7 kelompok, 7 dimensi, nanti kita mau bagi 7 kelompok. Nanti sebentar, oke? Nah, tujuan dari BKL ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dan keterampilan ya lansia dan anggota keluarganya, dan lansia itu sendiri mampu, keluarga lansia mampu melakukan perawatan dan pengasuhan, dan lansia tentunya secara fisik dia bisa sehat, sosial mental melalui siklus hidupnya yang produktif dan mandiri. Jadi tujuannya supaya lansia produktif dan mandiri ya. Mandiri dalam arti tidak harus tergantung pada orang lain. Nah, pernah dengar 8 fungsi keluarga kader BKL? Itu kalau di BKKBN itu selalu mau di kelompok BKR, bina keluarga remaja, bina keluarga balita, itu ada tetap ini 8 fungsi keluarga. Ini 8 fungsi keluarga ini dari BKKBN, dari dulu ini sudah ada. Nah, implementasi 8 fungsi keluarga dan 7 dimensi. Jadi kalau ada fungsi agama, kemarin kan Dr. Jane sudah kasih ada sentilan tentang 8 fungsi keluarga. Nah, ini implementasi 8 fungsi keluarga dengan 7 dimensi lansia tangguh. Ada fungsi agama kalau di 7 dimensi spiritual. Kemudian fungsi sosial budaya dan perlindungan di dimensi lansia tangguh ada dimensi sosial kemasyarakatan. Fungsi cinta kasih di dimensi emosional. Fungsi reproduksi dimensi fisik. Fungsi sosialisasi dan pendidikan dimensi intelektual. Fungsi ekonomi dimensi profesional vokasional. Fungsi pembinaan lingkungan adalah dimensi lingkungan. Jadi 8 fungsi keluarga ini sangat erat kaitannya dengan 7 dimensi lansia tangguh. Jadi penerapannya hampir sama ya. Next. Nah, ini maskot lansia tangguh seperti di spanduk ini kan. Jadi bukan cuma sekedar gambar, kader BKL harus tahu. Jadi sehat divisualkan dengan lansia yang pakai baju olahraga. Jadi itu sehat, aktif. Ini gerakan tangan yang dinamis, diwakili dengan tipografi huruf bold ya, terkesan kuat, dikasih tebal DP huruf. Kemudian produktif, DP simbol pita merah pada slogan lansia tangguh. Jadi ini maskot dari BKL, kader BKL harus tahu. Oke, next. Karakter lansia tangguh, jadi ada kakek, ada nenek, ada ayah, ibu, anak-adik. Ini dalam satu keluarga ya. Jadi masih lengkap, masih ada DP oma opa. Next. Nah, ini 5 aktivitas yang dilakukan BKL untuk keluarga lansia dan lansia. Jadi ada 5 ya. Ada promotif, preventif, diagnosa dini, kuratif, rehabilitatif. Nah, yang ada di warna merah ini nanti pada rujukan. Jadi kalau kader yang 2, yang hitam itu, promotif ini termasuk di dalamnya adalah penyuluhan. Kalau promosi penyuluhan, kemudian preventif ini adalah pencegahan. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana cara ya pencegahan dalam pendampingan kan sudah salah satunya melakukan pemeriksaan rutin dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Jadi 2 ini promotif dan preventif ini
promosi penyuluhan, preventif, pencegahan itu adalah tugas dari ibu-ibu kader di BKL. Nah, kalau diagnosa dini ini nanti pada petugas kesehatan. Jadi ketika kader mendapatkan di dalam kelompoknya ada keluarga lansia, ada lansia yang sakit, yang perlu diintervensi kesehatannya, didiagnosa, dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kuratif ini pengobatan ya, kuratif artinya pengobatan. Tentunya ini nanti di fasilitas kesehatan yang paling dekat, biasanya kalau di desa itu puskesmas. Dan yang terakhir rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini juga adanya di fasilitas kesehatan. Next. Nah, ini kegiatan kader dalam BKL ya, ibu-ibu kader, tugas di dalam kelompok BKL. Nanti sebentar kita mau data kelompok-kelompok BKL yang hadir saat ini, karena nantinya data ini dari kabupaten kota akan input di dalam aplikasi Newsiga ya, kelompok-kelompok yang menjadi target ProPM di tahun 2022. Jadi yang datang ini adalah kelompok yang menjadi target atau sasaran proyek prioritas nasional di tahun 2022. Sulawesi Utara ada 129 kelompok yang menjadi target, dan itu sudah dibagi di masing-masing kabupaten kota. Jadi tugas kader adalah pertama penyuluhan ya, penyuluhan, temu keluarga ya, kunjungan dengan keluarga, monitoring dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, kunjungan rumah, dan rujukan. Jadi yang 3 merah itu bisa dilakukan oleh kader adalah rujukan, merujuk ke fasilitas kesehatan. Next. Nah, ini saling berkaitan ya, keluarga lansia, keluarga dan lansia paham ya faktor risiko, faktor protektif. Jadi keluarga diupayakan mendorong lansia aktif di BKL, maka kerentanan dan ketahanan jadi baik. Jadi ada lansia tangguh, sehat secara fisik, sosial, mental dalam siklus hidupnya, aktif, produktif, dan mandiri. Jadi saling berkaitan ya. Ini adalah bagian dari pembinaan kader di dalam kelompok BKL. Jadi penyuluhan kepada keluarga, kemudian dengan sendirinya keluarga yang ikut BKL, keluarga lansia yang berdaya ya, ikut di dalam kelompok BKL. Next. Nah, bagaimana supaya jadi lansia tangguh? Jadi kalau mau jadi lansia tangguh dia harus apa? Olah pikir. Yang pertama, olah pikir. Lansia dan pralansia senantiasa mengolah pikirannya menjadi manusia yang cerdas, yang kreatif, kritis, dan inovatif. Jadi dengan mengasah secara terus-menerus pikirannya, menghindarkan dari Alzheimer. Jadi sebenarnya Alzheimer itu tidak mutlak harus terjadi pada usia lanjut ya. Ketika orang melakukan pencegahan. Kemudian olah hati. Jadi kalau olah hati ini bagaimana? Senantiasa mengolah hatinya untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa ya, lewat tentunya kegiatan-kegiatan atau organisasi keagamaan dari keluarga sesuai dengan iman kepercayaan. Olahraga juga ya, olahraga tentunya kalau untuk lansia cuman jalan pagi, tidak juga harus lari, apalagi kalau memang di lansia dulu jago main badminton, jangan pernah kalau di usia lanjut masih mau main itu ya. Belum 1 set lantai kalau badminton seusia tua. Jadi senantiasa mengolah raganya sehat ya, sportif ya. Kemudian olah rasa, jadi senantiasa mengolah rasa atau karsanya untuk menjadi manusia yang ramah, yang saling menghargai ataupun peduli dengan orang lain ya. Nah, inilah keempat faktor ini, keempat ini harus dilakukan agar menjadi lansia yang tangguh. Next. Nah, ini adalah indikator lansia bahagia. Jadi ada 10 aspek indeks kebahagiaan. Kemarin kan Dr. James sudah bilang
apa itu indeks kebahagiaan. Jadi ada 10 aspek. Tentunya kesehatan. Ketika dia sehat, pasti dia bahagia. Kemudian aspek pendidikan. Jadi lansia juga, nah nantinya di tahun depan akan ada sekolah lansia. Jadi lansia juga butuh pendidikan. Bukan cuma orang muda, tapi lansia juga untuk mengasah pikirannya. Itu programnya nanti jalan di tahun depan, tahun 2023 akan ada sekolah lansia di setiap kabupaten kota. Ini mungkin kalau sekolah lansia ini namanya juga sekolah, pasti kalau di Jawa sana sudah mulai, saya lihat sampai wisuda pakai toga. Tapi memang begitu, nanti akan ada itu. Dan setiap kabupaten kota ada dana fisik ya untuk sekolah lansia sudah disiapkan, direncanakan mulai dari tahun ini sudah masuk pengusulan apa-apa yang harus disiapkan untuk sekolah lansia di kelompok BKL. Jadi tahun depan. Ya, mungkin Ibu Marce boleh jadi guru. Yang penting so tahu nanti. Terus ya pekerjaan. Jadi indeks kebahagiaan kalau dia punya kesibukan ya, kayak di gambar ini lansia yang bisa menjahit ya. Kemudian keharmonisan keluarga, baik lansia dengan pasangannya, lansia dengan anak cucunya. Jadi ketika ada keharmonisan, tentunya ini merupakan indikator bahagia bagi lansia. Hubungan sosial, keamanan. Jadi kalau lansia merasa nyaman, aman, tentu dia merasa bahagia. Ketersediaan waktu luang, baik waktu luang untuk dia bersama-sama dengan DP teman-teman, bersama keluarga. Kemudian keadaan lingkungan juga, lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, aman, dapat membuat suasana bahagia bagi lansia. Ya, kondisi rumah atau memiliki. Ada lansia yang hidupnya di jalan. Ada lansia yang jualan di pinggir toko sampai dia tidur di pinggir, di emperan toko. Itu ada memang, di Manado pun ada. Jadi biasanya itu entah ada faktor apa ya, mungkin biasanya orang kalau hidup di luar rumah tentunya secara langsung dia tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri. Entah itu karena lingkungan anaknya yang tidak bisa menerima sepenuhnya. Pokoknya dia rasa tidak nyaman di rumah lah. Dia lebih pikir dia lebih nyaman kendati dia tidur di emperan sambil jualan. Kalau mau pikir hasil jualan itu kan tidak seberapa, tapi justru dia merasa senang dengan dia tinggal di emperan toko, dia tidur. Aktivitas sehari-harinya seperti itu. Nah, ini semua merupakan aspek kebahagiaan dari lansia. Next. Nah, ini sebagai penutup ya, kemajuan sosial ekonomi menyebabkan para usia lanjut saat ini berumur lebih panjang. Nah, selain itu juga pendidikan, kesehatan. Nah, semua ini membuat umur harapan hidup lebih tinggi. Jadi ketika umur harapan hidup menjadi tinggi, dengan sendirinya usia lanjut itu makin banyak ya jumlahnya. Dan sekarang Indonesia berada di dalam posisi dia dia mulai masuk di dalam masa aging population atau populasi yang menua. Jadi kalau di dalam piramida penduduk, kalau dulu usia lanjut kan kalau dalam piramida penduduk umur yang paling tinggi kan berada di puncak kalau di piramida. Nah, kalau dulu DP piramida dia segitiga, sekarang posisi piramida Indonesia, jumlah piramida penduduk DP di bagian atas mulai besar. Mulai besar berarti usia lanjut itu semakin banyak. Karena adanya kemajuan ekonomi, kesehatan, maka panjang umur paling banyak. Jadi sebanyak usia lanjut. Nah, tanpa kita sadari, dengan bertambahnya usia lanjut tentunya ada banyak hal yang menyangkut lansia, DP kesehatan yang harus diperhatikan. Untuk itu kami tetap mengembangkan kelompok BKL ya untuk kualitas hidup lansia tentunya melalui pendampingan oleh keluarga. Nah, next. Nah,
Jadi tetaplah aktif meskipun sudah tua. Di terusnya apa? Lihat. Masih ada lagi? Oh, ini menggambarkan lansia yang di Cina, coba di luar negeri. They stop working, living. They sit there waiting for their final day and giving up on life while they're still alive. But not here in China. They wake up at 7 a.m. only to see parks filled with seniors exercising. Dancing to traditional music, doing martial arts, swimming, and jumping with their games in order to stay healthy all their lives. Uy, 80 to. They do it every single day and every single night. No excuses. Aduh. Tell your parents and grandparents that people in China don't sit around waiting to die. Here, life ends only when life begins. Wow. Not what will be. Ano? Opa ada. Itu lansia di Cina. Di Cina itu dorang ke tingkat ekonomi itu bagus, kesehatan ya untuk semua usia, terlebih lansia itu sangat-sangat diperhatikan. Makanya tidak heran dorang tetap kelihatan sehat. Tadi udah play di video biar setua masih boleh bangun. Kalau dorang sehat sakit, dorang dapat dia enjoy sekali karena rajin senam ya bersama dengan pendampingnya itu yang tadi. Yang ikut senam itu yang masih muda itu adalah pendamping atau caregiver. Jadi demikian materi tentang 7 dimensi lansia tangguh, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, beri aplaus dulu patron materi. Nah, jadi diberi kesempatan bagi Bapak Ibu lewat materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fona, mungkin